Lalu bagaimana respon Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia? Sudah bergabung bersama kami anggota Dewan Pakar Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Wayan Supatno. Selamat sore Pak Wayan. Pak Wayan, ini bagaimana sekarang setelah pemerintah akhirnya mencabut larangan ekspor kemarin? Apa tanggapan Anda? Selamat sore Mbak Jaga. Tentu kami sebagai praktisi petani sawit menyambut gembira, bersyukur atas hidayah atau petunjuk yang diberikan oleh Tuhan kepada Bapak Joko Widodo. Ya, tentunya ini pertimbangan yang matang kenapa harus dicabut larangan ekspor. Karena memperhatikan 17 orang yang sumber penghidupannya pada sebulan terakhir ini nyaris menuju ke bangkrutan. Ini penting sekali harus diketahui oleh kita semuanya, bahwa kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan mengucapkan terima kasih kepada segenap masyarakat Indonesia atas pengertiannya, dan tentunya saya apresiasi yang tinggi kepada teman sejawat petani maupun pegawai di industri sawit Indonesia. Itu Mbak Zakia. Pak ya, bagi para petani kelapa sawit di Indonesia, nah, dengan dicabutnya larangan ekspor, meskipun ini baru akan berlaku pada Senin mendatang, begitu Pak, bagaimana dengan harga tandan buah segar sawit saat ini Pak? Apakah kemudian ada kenaikan Pak? Belum ada berarti, jadi belum berdampak di pasar. Harga saat ini masih rendah Mbak Zakia. Bahkan di Kalimantan Timur dan beberapa kabupaten masih banyak yang masih busuk di pohon sawit. Ya, jadi sumber penyakitnya pohon sawit itu sendiri. Karena sawit apabila tidak dipanen disiplin tiap 2 minggu sekali, maka akan menjadi inang penyakit sawit itu sendiri. Gitu. Artinya belum ada perubahan yang bermakna, bahkan masih cenderung stagnan di bawah. Baik, meskipun kabar baik Pak begitu ya, bahwa ekspor CPO sudah dibuka kembali, bagaimana dengan kerugian yang dialami oleh para petani kemarin ini Pak? Apakah dari pemerintah ada subsidi yang diberikan dan lain-lain? Tidak ada, selama ini belum ada informasi ganti, tapi yang pasti pemerintah telah memberikan apresiasi, cabut larangan ekspor. Yang kedua, akan dibangun pabrik kelapa sawit untuk petani melalui Asosiasi Petani Kelapa Sawit atau APKasindo di beberapa titik. Anggaran dari pungutan ekspor dari sawit yang dikumpulkan oleh BPDPKS. Ini yang saya tahu sudah fix tahun ini 3 pabrik kelapa sawit dibangun untuk petani. Dana BPDPKS belum, pabrik minyak goreng belum. Kementerian UMKM juga akan membangun pabrik kelapa sawit dan pabrik minyak goreng. Ini tentu kami selaku petani sawit menyambut gembira atas sikap bijaksana dari pemerintah. Harapan saya tidak berhenti di sini saja, masih banyak persoalan-persoalan masyarakat sawit kita. Contoh konkret, baik, dari luas sawit kita yang 6,8 juta hektar itu milik 2,7 kepala keluarga petani, itu ada 2,7 juta hektar diklaim oleh Kementerian Lingkungan Hidup, kehutanan, dianggap kawasan kehutanan padahal sudah sertifikat hak milik. Ini saya mohon dengan kerendahan hati kepada Bapak Presiden untuk menjadi perhatian pertama dan utama, karena menyangkut legalitas kepemilikan aset petani yang notabene hanya memiliki 2 atau 4 hektar saja. Ini sehingga berdampak tidak bankable. Terima kasih. Termasuk juga tuntutan dari para petani kelapa sawit yang kemarin salah satunya ingin adanya revisi terkait dengan Permentan 01 2018 tentang tata niaga TBS ini sendiri, begitu ya Pak Wayan? Benar, selama ini lucu sekali di negeri kita ini kadang-kadang kalau kita mau jujur mawas diri. Pertama, harga sawit di Malaysia sudah 5.300, di kita tidak laku. Yang kedua, justru yang petani sawit mandiri harganya lebih murah rendemennya dibandingkan petani yang berplasma. Ini sungguh ironis, terbalik-balik fakta di lapangan. Jadi harusnya untuk kemandirian sebuah bangsa harus dibangun kumpulan
masyarakat yang mandiri karena cerdas, karena bijak, karena inovatif. Itu logikanya. Dimanapun semua negara pasti membangun sumber daya manusianya agar mandiri untuk menuju negeri yang mandiri. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Wayan Supatno, anggota Dewan Pakar Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia sudah bergabung bersama kami.